Sebelum kalian menyaksikan video selanjutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Hasil buah kreatif dari guru kita tercinta Pak Mustafa Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil huda rahmatal mab'usi bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini walaupun dari rumah masing-masing. Salawat serta salam kita hanturkan keharibaan Nabiyunal A'zam, Nabi penghulunya para nabi, nabi pilihan, nabi yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, wabil khusus kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang insya Allah kita semua yang mendengarkan, Allah berikan kita keberkahan di bulan puasa ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa nasihat, yang mana nasihat itu ditujukan khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi. Untuk apa? Untuk dapat mengingatkan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang senantiasa mengingatkan manusia lain untuk berbuat baik. Tema kita pada hari ini yaitu keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran. Keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan betapa mulianya orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalkan kemudian menyebarluaskan pengetahuan dan hafalannya itu kepada orang lain, khususnya pada keluarganya, sehingga mereka juga menguasai bacaan dan ayat-ayat suci Al-Quran. Tingkat keutamaan dan keistimewaan manusia diukur dari amal baik yang dilakukannya. Dan amal yang paling utama adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Namun perlu digarisbawahi
menghafal dan mempelajari hanya dapat dilakukan di bawah bimbingan seseorang guru. Seorang pelajar yang menuntunnya membaca Al-Quran dalam bahasa Arab sesuai hukum-hukum bacaannya, batasannya, dan ketepatan makhrajnya. Seorang pelajar yang belajar mengaji dan menghafal ayat Al-Quran dapat mengetahui kesalahan dan kekeliruan bacaannya di hadapan guru. Pengajar Al-Quran segera akan mengoreksinya. Hal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dikemukakan oleh Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar membacakan untukmu Al-Quran. Ubay bin Ka'ab bertanya, Allah menyebutku? Rasul pun menjawab, ya, dia. Ubay berkata, sungguh saya disebut di sisi Tuhan semesta alam. Nabi menjawab, iya, maka menangislah Ubay. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kesempatan lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk membacakan atau memperdengarkan kepadanya ayat Al-Quran. Seperti dikemukakan dalam hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bacakanlah Al-Quran untukku. Lalu Ibnu Mas'ud menyaut, ya Rasulullah, apakah saya membacakan untuk Anda sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya senang mendengarkan dari selain saya. Maka saya bacakan untuknya surat An-Nisa sampai ketika saya membaca ayat, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haulai syahida. Rasul bersabda, cukup sampai di sini. Lalu saya menoleh kepadanya. Tampak kedua matanya berlinang-linang. Muttafaqun alaih. Hadis di atas menunjukkan betapa mulianya membaca Al-Quran untuk orang lain. Terlebih lagi mengajarkannya. Agar mereka menghafal, mendengar, mempelajarinya dengan baik. Secara tersirat sebenarnya hadis ini menunjukkan sifat dan perilaku kaum muslimin yang baik tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi melupakan kemaslahatan orang lain. Hal ini berbeda dengan sifat orang-orang kafir yang arogan, yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menerima manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu sidun, yang artinya orang-orang yang kafir dan menghalanginya dari jalan Allah. Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Menurut pendapat mufassirin, perilaku jahat orang-orang kafir
menghalanginya dari jalan Allah, termasuk mencegah manusia untuk mempelajari dan mengikuti Al-Quran. Sementara mereka juga jauh membelakangi Al-Quran. Perilaku mereka lakukan yaitu mendustakan dan menghalangi mempelajari Al-Quran. Orang seperti ini dipandang sebagai manusia yang paling zalim, paling aniaya di sisi Allah. Sedang orang-orang mukmin yang baik yang utama adalah mereka yang baik dan sempurna keislaman dirinya dan berupa juga menyempurnakan orang lain, seperti yang dikemukakan dalam hadis di awal tulisan. Sebagaimana juga dinyatakan Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Fussilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Menyeru atau berdakwah untuk mengikuti ajakan Allah meliputi berbagai macam cara, seperti azan, menyuruh orang melaksanakan sholat, mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan semua ajaran yang mencari keridhaan Allah. Dan dia sendiri suka melakukan amal soleh dan mengucapkan kata-kata baik. Maka tidak ada orang yang terbaik keadaannya dibanding orang seperti ini, maksudnya gitu ya. Satu contoh dari orang yang ingin mencapai martabat ini adalah ulama besar As-Syekh Abdurrahman Abdullah bin Habib Al-Salmi Al-Kufi yang tekun mengajarkan Al-Quran selama 70 tahun sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan sampai masa Al-Hajj. Keikhlasan dan kesungguhan seorang mukmin dalam mempelajari, kemudian mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya, pasti mengangkat kedudukan orang itu di sisi Allah. Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat sekelompok kaum karena Al-Quran dan merendahkan segolongan lainnya. Hadis riwayat Muslim. Dari pemaparan materi yang tadi sudah Al-Fakir sampaikan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan. Mempelajari Al-Quran adalah kewajiban setiap muslim untuk mengetahui ajaran agama dengan benar. Setiap muslim yang mahir membaca Al-Quran hendaknya mengajarkan ilmunya kepada orang lain, khususnya anak-anaknya dan keluarganya. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah amal utama yang mengangkat derajat mukmin di sisi Allah. Seorang muslim adalah orang yang selalu berupaya mencari kesempurnaan melalui pengkajian ajaran agamanya, melalui Al-Quran dan hadis, dan juga mengajarkannya atau memberi manfaat kepada orang lain. Semoga Allah tetapkan kita sebagai orang yang termasuk kategori sebaik-baiknya manusia, yaitu yang belajar Al-Quran dan
mengajarkan Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari materi tersebut, semoga kita mendapatkan hikmah bahwa yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib ketika kita tidak mengerjakannya, maka akan dosa. Semoga Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita agar tetap bisa beristiqomah dalam menuntut ilmu, agar bisa mengajarkannya khususnya untuk keluarga kita pribadi. Karena kita disuruh yang utama yaitu menjaga keluarga. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga kita terhindar dari api neraka di bulan yang mulia ini. Yuk sama-sama kita bermunajat sama Allah. Semoga kita senantiasa selalu beristiqomah dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Serta semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syurganya Allah di akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Al-Fakir memohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan penyampaian materi. Karena pada dasarnya Al-Fakir itu tidak memiliki ilmu. Al-Fakir hanya mempunyai ilmu sedikit yang telah dipelajari dari guru-guru Al-Fakir. Dan insya Allah semoga dengan yang sedikitnya ini berguna dan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.